Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatun Syaroya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 1 kelas A1 dengan NIM 201570. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Makiyah dan Madaniyah dari mata kuliah Ulumul Quran. Secara sederhana, Makkiyah diambil dari nama kota Mekah, tempat Islam lahir dan tumbuh. Sesuatu disebut Makkiyah apabila ia mengandung kriteria yang berasal dari Mekah atau yang berkenaan dengannya. Begitu pula dengan Madinah. Ia diambil dari nama kota Madinah, tempat Rasulullah SAW berhijrah dan membangun masyarakat Islam serta mengembangkan Islam hingga ke segala penjuru dunia. Adapun definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan pendapat para ulama adalah sebagai berikut. 1. Makkiyah adalah surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah, dan Madaniyah adalah surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah. 2. Makkiyah adalah surah dan ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah meskipun turunnya di Madinah. Dan Madaniyah adalah surah dan ayat Al-Quran yang turun setelah hijrah meskipun turunnya di Mekah. Ini adalah pendapat termasyhur. 3. Makkiyah adalah surah dan ayat Al-Quran yang pembicaraannya atau kitab lebih ditujukan bagi orang penduduk Mekah, dan Madaniyah adalah surah dan ayat Al-Quran yang pembicaraannya atau kitab lebih ditujukan bagi penduduk Madinah. Nars Hamid Abu Yazid mendasarkan Makkiyah Madaniyah pada realitas dan ciri teks. Realitas Makkiyah berupa tahap penyadaran, sehingga metode yang digunakan adalah inzar atau peringatan. Sedangkan realitas Madaniyah berupa tahap pembentukan, sehingga metodenya adalah risalah atau pengajaran. Ciri teks, terutama uslub, baik Makkiyah maupun Madaniyah memiliki khasnya masing-masing sesuai realitas. Menurut Subhi Saleh, kategori yang harus diperhatikan dalam Makkiyah dan Madaniyah adalah maudu atau tema. Surah Al-Mumtahanah sejak awal hingga akhir turun di Madinah apabila ditinjau dari segi tempat, dan turun setelah hijrah apabila ditinjau dari segi masa, serta dihadapkan kepada penduduk Mekah bila ditinjau dari segi kitab. Apabila ditinjau dari maudu'nya, maka surah tersebut mengandung suatu tuntutan kemasyarakatan yang merupakan ujian bagi hati-hati orang mukmin. Oleh karena itu, para ulama memasukkan surat ini ke dalam kategori yang artinya ayat yang turun di Madinah akan tetapi hukumnya Mekah. Ciri-ciri khusus ayat atau surat Makkiyah. 1. Suku kata dalam ayat-ayatnya cenderung pendek-pendek. 2. Banyak dijumpai qasam, amsal, juga tasbih. 3. Kandungannya umumnya berbicara mengenai tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan larangan syirik. 4. Ayat-ayat Makkiyah umumnya ditujukan kepada kaum yang musyrik. 5. Kalimat dalam ayat Makkiyah disebutkan fasih dan balik. 6. Banyak dijumpai lafaz seperti kalla dan juga ya ayuhan nas. Ciri-ciri khusus ayat atau surat Madaniyah. 1. Kalimatnya banyak menggunakan kata yang mendalam.
kokoh dengan makna yang kuat. 2. Banyak dijumpai seruan yang berbunyi Ya ayyuhallazina amanu. 3. Ayat madaniyah cenderung panjang. 4. Kalimat-kalimatnya memakai ushul serta ungkapan-ungkapan syariah. 5. Kandungannya umumnya berkaitan dengan kewajiban semua makhluk dalam beribadah, beramal soleh, berdakwah, dan lain sebagainya. 6. Ayatnya mengandung berbagai hukum yang ditetapkan. Manfaat mengetahui ayat atau surat Makkiyah dan Madaniyah. 1. Untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan di bawah otoritas Allah semata, bukan berdasarkan keinginan Nabi Muhammad SAW. 2. Untuk mempermudah memahami Al-Quran. 3. Agar bisa memahami nasikh atau hukum yang menghapus dan mansukh atau hukum yang dihapus jika terdapat dua ayat yaitu Madinah dan Makkiyah yang keduanya memenuhi syarat-syarat nas atau penghapus, maka ayat Madinah tersebut menjadi nasikh bagi ayat Makkiyah karena ayat Madaniyah datang belakangan setelah ayat Makkiyah. 4. Untuk mengetahui kronologis penurunan syariah yang berangsur-angsur. 5. Untuk mengetahui perjalanan Rasulullah SAW. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah hanya datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.